story of how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Alkitab terdiri dari kata-kata manusia dan firman Allah. Alkitab mempunyai banyak penulis manusia, satu penyunting ilahi. Dan penulisnya tidak selalu menyadari kehadiran si penyunting. Bahkan saya merasa tak satu pun penulis itu yang menyadari mereka sedang menulis Alkitab. Atau bahwa Roh Kudus akan menyatukan tulisan mereka dengan tulisan-tulisan lainnya. Kebanyakan dari mereka hanya merespon kebutuhan saat itu. Contohnya, surat singkat Paulus kepada Filemon merupakan sebuah surat yang indah. Surat tentang seorang budak pelarian yang datang dari Filipi yang tersesat di kota metropolis Roma dan menemukan dirinya berteman dengan Paulus dan akhirnya mengenal Yesus Kristus Juru Selamat. Paulus berkata, "Aku harus mengirimmu kembali." Keduanya menyembuhkan orang sakit. "Aku mengenal tuanmu Filemon." Dan ia pun menulis surat singkat itu, "Filemon terkasih, jika hambamu telah mencuri uang darimu, aku sendiri yang akan membayarnya. Tetapi katanya, sekarang dia akan berguna bagimu." Saya ingin tahu apakah Anda menyadari signifikansinya karena nama budak itu adalah Onesimus, yang artinya berguna. Saya rasa itu nama julukan yang diberikan tuannya, tetapi Paulus menuliskan, mungkin dulu dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang dia akan berguna bagimu. Sebuah surat singkat yang sangat manusiawi, tetapi itu gambaran keselamatan. Yesus datang untuk membuat kita berguna lagi bagi Allah dan mengirimkan kita kembali kepada Tuhan. Ini sedikit gambaran tentang apa makna keselamatan sesungguhnya, mendaur ulang orang-orang, membuat mereka berguna lagi. Tapi Anda lihat, itu hanyalah surat singkat manusia. Surat singkat manusia. Dan sebagian besar kitab-kitab di Alkitab dituliskan untuk alasan yang sangat manusiawi. Tetapi mereka juga disunting untuk alasan yang sangat ilahi. Oleh karenanya, kita dapat mempelajari mereka pada dua level ini. Saya menyebutnya level sejarah dan level eksistensial. Level sejarah, mengapa surat itu dituliskan? Apa alasan manusiawi di baliknya? Level eksistensial, mengapa surat itu ada di Alkitab kita dan mengapa Allah ingin kita mengetahuinya? Saya pakai kedua pendekatan itu untuk kisah para rasul, dan di sesi pertama, kita lihat kisah para rasul pada level sejarah. Kemudian di sesi kedua, kita akan mempelajarinya dari sisi eksistensial, yaitu mengapa sang penyunting ilahi memasukkannya ke dalam Alkitab kita. Pertama-tama, mari kita tanyakan mengapa si penulis menuliskannya. Apa alasan sebenarnya di baliknya? Nah, Lukas adalah satu-satunya penulis bukan Yahudi di seluruh Alkitab. Ada 40 penulis di Alkitab, 39 dari mereka orang Yahudi, para pemikir Ibrani. Lukas mendapatkan sebagian besar materinya dari orang-orang Yahudi, tapi dia bukan orang Yahudi. Kita harus mengetahui sedikit tentang dia untuk memahami penulis ini. Pertama-tama, dia seorang dokter. Itu fakta yang cukup penting, sebenarnya hal ini menunjukkan selera humor Allah. Tapi dia seorang dokter. Saat itu ilmu pengobatan sudah cukup maju. Anda semua pernah mendengar tentang Hippocrates dan sumpah Hippocrates. Itu terjadi 400 tahun sebelum Kristus. Dan saat itu ilmu pengobatan sudah sangat maju. Mereka sangat terlatih. Gagasan-gagasan mereka memang sedikit aneh. Mereka percaya kesehatan adalah tentang menyeimbangkan 4 cairan tubuh. Dahak, darah, empedu hitam, dan empedu kuning. Dan jika keempat cairan itu seimbang, maka Anda orang yang sehat. Itu cara mereka beroperasi. Tetapi mereka melatih para tenaga medis untuk menjadi jeli. Menjadi analitis. Sangat berhati-hati dengan catatan mereka. Dan dalam praktik mereka, semua ini tampak pada Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Karena dia menulis kedua kitab ini untuk satu alasan yang sama, yaitu untuk orang yang akan kita lihat sebentar lagi. Tapi sekarang Anda dapatkan hasil pengamatan yang sangat seksama, catatan yang sangat teliti, sangat akurat, mungkin lebih akurat daripada penulis-penulis lainnya di Alkitab. Dia sangat teliti menuliskan semuanya seperti apa yang benar-benar terjadi. Istilah medis terus bermunculan, yang membuktikan dia seorang dokter. Istilah medis terus-menerus muncul. Tetapi yang penting adalah Tuhan dengan selera humornya memakai seorang dokter untuk menjelaskan kelahiran dari seorang perawan kepada kita. Saya rasa itu luar biasa. Apalagi mendapatkan seluruh rinciannya dari Maria. Matius memberikan kita sudut pandang Yusuf tentang kelahiran Yesus. Dan silsilah Yusuf tentunya. Silsilah di Matius bukanlah silsilah Yesus. Tidak secara fisik, karena jika benar Yesus tak akan bisa jadi raja orang Yahudi. Karena ada Yekonya di sana. Dan Yekonya dikutuk.
Dan Allah berkata padanya, tak seorang pun keturunanmu yang akan menduduki tahta Daud. Tetapi itulah silsilah Yesus secara hukum di Matius. Di Lukas, kita mempunyai silsilah fisiknya melalui Maria. Tetapi Yesus memang benar keturunan Daud, secara hukum melalui ayahnya. Dan secara fisik melalui ibunya, dia mendapatkannya 2 kali. Jadi dia mempunyai 2 kali pengesahan. Dan Lukas, sebagai dokter, berbicara melalui Maria. Sehingga Anda mendapatkan sudut pandang Maria tentang kelahiran itu dan semua detilnya. Anda dapatkan detil tentang penyunatan Yesus, hal seperti kain lampin, bagi kita itu hanyalah popok, kain pembungkus untuk kita, tetapi itu adalah kain lampin. Ini adalah detil-detil kecil yang ada, dan itu hal yang akan menarik minat seorang dokter. Dan Allah juga memakai dokter ini untuk mendukung mujizat penyembuhan Yesus dan gereja pada awalnya. Bukankah menarik seorang dokter yang melakukan semua itu? Beberapa dokter cukup skeptis, bahkan dokter-dokter Kristen pun skeptis tentang mujizat penyembuhan, tetapi Tuhan memilih seorang dokter untuk mencatat semua ini. Dia bukan satu dari ke-12 rasul, dia tidak pernah bertemu Yesus secara pribadi, jadi dia harus bergantung kepada para saksi mata. Tetapi dokter cukup ahli dalam menyelidiki sesuatu dan bertanya kepada orang-orang. Sekarang yang kedua, dia bukan orang Yahudi. Dia asli dari Antioquia, yang seperti kota Paris di zaman kuno, seperti itulah yang digambarkan. Dan kota itu tepat di ujung timur Mediterania dan jauh di utara tanah perjanjian. Dan hampir pasti bahwa negeri jauh itu yang didatangi si anak yang hilang. Dan kesanalah semua orang pergi menghabiskan uang mereka dan bersenang-senang. Dan kota itu dikenal cukup amoral, tetapi di sanalah ada jemaat bukan Yahudi pertama, perkumpulan orang-orang Kristen pertama yang seluruhnya bukan Yahudi. Tentu saja mereka tidak dapat disebut orang Yahudi, jadi mereka harus disebut apa? Dan di sanalah istilah Kristen tercipta. Sebagai catatan, orang-orang Kristen itu tidak memakai nama tersebut untuk diri mereka sendiri, dan saya harap kita dapat tanggalkan nama itu. Saya percaya istilah itu bisa menyesatkan. Saya lebih suka disebut murid atau orang yang percaya. 2 hal yang mereka gunakan di Kisah Para Rasul. Tetapi Lukas setia mencatat bahwa mereka pertama kali disebut Kristen di Antioquia, di kampung halamannya. Dan minat Lukas dapat diringkas dengan mengatakan dia tertarik kepada bagaimana agama baru ini dimulai di kalangan orang Yahudi, tapi berakhir di kalangan dari bangsa bukan Yahudi. Ini adalah hal yang unik bagi suatu agama untuk melompati hambatan etnik seperti ini. Kebanyakan orang dilahirkan dengan agama nasional mereka dan tetap memeluknya. Tetapi ini sebuah agama yang melompat dari satu bangsa ke bangsa lain, dan dia memperhatikan hal ini. Dapat Anda katakan Kisah Para Rasul sebagai kisah 2 kota. Atau bagaimana mereka membawa kabar baik dari Yerusalem ke Roma, dari ibu kota bangsa Yahudi ke ibu kota bangsa bukan Yahudi. Hal inilah yang membuatnya tertarik, sehingga Lukas dengan setia mencatat bagaimana semua itu terjadi. Yang ketiga, dia seorang penjelajah. Dan, dia seorang penjelajah yang sangat berpengalaman, jadi dia telah meninggalkan praktiknya, dan ada 2 titik penting dalam perjalanannya. Yang pertama, dengan siapa dia pergi, dan jawabannya adalah dengan Paulus. Dan dari waktu ke waktu, pada narasi Kisah Para Rasul, dia menulis dengan kata ganti orang pertama jamak, kami. Kami berlayar dari. Dan dengan caranya sendiri dia berkata, seperti pelawak dari Wales itu, Max Boyce, aku ada di sana. Max Boyce, aku ada di sana. Dan saat video-video ini disiarkan ke seluruh dunia, Anda dapat berkata, aku ada di sana. Dan kami memiliki bukti pada kamera ini di sini. Jadi dia ada di sana dan dia tidak menyebutkan secara spesifik Lukas pergi. Dia bilang kami pergi. Dia melakukannya dengan diam-diam. Menarik sekali bahwa semua penulis perjanjian baru menjauhkan perhatian dari diri mereka. Jika Anda ingin tahu Matius, Anda harus membaca Markus. Saat Matius merevisi Markus, dia membuang semua informasi tentang dirinya sendiri. Menarik bukan? Meskipun Markus berutang kepada Petrus, tetapi kita bisa baca semua hal buruk tentang Petrus di Markus. Dia tidak menarik perhatian kepada dirinya sendiri. Lukas pun melakukan hal yang sama, Yohanes juga. Dia bicara tentang murid yang dikasihi Yesus. Dan seluruh penulis perjanjian baru mengalihkan perhatian mereka kepada Yesus berulang kali. Jauh dari diri mereka, demikian pula Lukas. Dia tidak menarik perhatian kepada dirinya sendiri. Dia pergi bersama Paulus, dan yang menarik, setiap kali Paulus harus pergi lewat laut, Lukas ikut bersamanya. Saya mempunyai sedikit teori tentang itu, entah apakah ini benar. Tetapi Paulus mempunyai masalah fisik. Dan Lukas selalu pergi bersamanya saat dia mengambil jalan laut.
Tidak pada saat jalan darat, saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya. Tetapi pada setiap pelayaran, dokter ini pergi bersama Paulus untuk menjaganya. Dan dalam salah satu pelayaran, kapalnya karam. Kejadian yang lalu ditulis dan menjadi bagian terbaik dari literatur di zaman kuno dan merupakan gambaran yang paling jelas tentang badai dan kandasnya sebuah kapal di pantai Malta. Jadi dia pergi bersama Paulus, terutama pada pelayarannya dari Troas ke Filipi, dari Kaisarea ke Yerusalem, kemudian ke Roma. Dokter itu pergi bersamanya, dan saya yakin dia yang mengurusi masalah fisiknya. Tapi ini artinya, ketika Paulus ditangkap, Lukas terkatung-katung tanpa kegiatan. Dan itu berarti dia menghabiskan 2 tahun di Yerusalem dan 2 tahun di Roma. Dan saya yakin pada kedua periode itulah, yang pertama dia menulis Injil Lukas dan kemudian yang kedua Kisah Para Rasul. Itu teori saya, tetapi teori itu sesuai karena di Yerusalem dia punya waktu 2 tahun di mana dia bicara ke Maria dan orang-orang yang masih ada di sana yang tahu secara langsung. Dan dari sanalah dia mendapatkan seluruh informasinya. Tapi saat dia di Roma, dia dapat sering bertanya kepada Paulus, apa yang akan Anda lakukan pada saat saya tidak bersama Anda di tempat itu? Jadi karena itu saya yakin dia menulis kedua kitab itu pada 2 periode dalam 2 tahun itu. Apa saya benar atau salah itu tidak terlalu penting, kecuali apa yang akan kita lihat sebentar lagi. Baiklah, yang kedua, kemana dia pergi? Bukan dia pergi bersama siapa, tetapi kemana? Saya telah mengatakan bahwa dia ikut pada setiap pelayaran, tetapi dia mempunyai 2 periode di Yerusalem dan Roma. Mengapa dia memakai 2 periode itu untuk menuliskan 2 volume tersebut? Itulah pertanyaannya, kita akan menjawabnya sebentar lagi. Sekarang mari kita lihat hal berikut yang kita ketahui tentang dia. Dia seorang penulis yang sangat cakap, seperti saya katakan. Misalnya saja catatan tentang kapal karam, telah diakui sebagai salah satu mahakarya sastra dari zaman kuno. Apa tulisan itu ada di Alkitab atau tidak, itu tetap sebuah mahakarya dan akan tetap disebut sebagai sastra yang bagus. Seseorang dengan kemampuan yang mumpuni, perbenaran kata bagus, gaya menulis yang sempurna. Dia dapat membuat Anda tetap tertarik, tulisannya seru, laju ceritanya membuat orang tetap tertarik. Ceritanya terus bergerak, alurnya terus maju. Dan salah satu di antara kalian mengatakan bahwa jauh lebih mudah untuk membaca Kisah Para Rasul daripada Matius. Meskipun Kisah Para Rasul lebih panjang, tapi dia membuat Anda tetap tertarik, ditulis dengan terampil, dan membuat Anda ingin terus membaca. Dia seorang penulis dan ahli sejarah, dan kunci menjadi ahli sejarah yang baik adalah mengetahui apa yang perlu ditinggalkan. Dan dia meninggalkan banyak hal. Dia tahu apa yang harus dipilih, apa yang harus disertakan, apa yang harus dikatakan dan yang tidak perlu. Akurat, faktual, dan yang terutama dia orang yang melakukan riset. Seorang penulis yang baik akan menghabiskan banyak waktu untuk meriset sebelum dia menulis, supaya dia menggunakan fakta-fakta dan tahu apa yang harus dikatakan. Dan terakhir, Lukas adalah seorang penginjil. Tidak perlu diragukan lagi bahwa hasratnya hanyalah menyelamatkan orang-orang. Keselamatan adalah kata kunci pada kedua kitab. Kata itu terus muncul, keselamatan atau diselamatkan, muncul dari depan sampai belakang. Saya harap Alkitab Anda digaris bawahi. Saya harap Anda memakainya sampai usang. Alkitab saya sudah sangat usang, sehingga saya harus membeli yang baru, dan saya tidak menyukainya. Itu seperti dapat sepasang sandal baru di hari Natal, dan esok harinya Anda sudah kembali ke sandal yang lama. Garis bawahilah dengan warna-warna. Anda jangan takut merusak Alkitab Anda, warnailah kata-kata yang menonjol. Di Lukas dan Kisah Para Rasul, keselamatan dan diselamatkan kata-kata yang terus muncul. Dia ingin orang-orang diselamatkan. Dan sebagai orang bukan Yahudi, dia mempunyai minat khusus ke semua orang. Di Injil Lukas, dia mengutip nubuat Yohanes Pembaptis yang dikutip dari Yesaya, demikian, dan semua orang, dia kutip nubuat Yohanes Pembaptis, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Anda dapat mengatakan bahwa itulah tema Injil Lukas. Semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Dan termasuk orang-orang Samaria, bangsa-bangsa lain, para wanita, orang-orang miskin. Di Injilnya, Lukas benar-benar mengarahkan keselamatan kepada kelompok-kelompok orang yang berbeda. Tema Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua orang. Kepada orang-orang Yahudi, Samaria hingga ke ujung bumi. Jadi dia tertarik kepada semua orang. Inilah agama Yahudi yang menurut Lukas diperuntukkan bagi semua orang di seluruh dunia. Jadi dia melihat Yesus dan Injilnya sebagai penyelamat dunia. Dalam Kisah Para Rasul ada penekanan yang berbeda. Dia tertarik kepada seluruh bumi yang didiami manusia. Tetapi dalam bahasa Yunani istilahnya hanya satu kata, oikumene, yang berasal dari kata ekumene.
Oikumene artinya seluruh bumi yang didiami manusia, bukan gereja tetapi seluruh dunia. Dan Lukas adalah seorang ekumene. Dia ingin melihat keselamatan di seluruh dunia. Tetapi dia tahu bahwa dia bukan pengkhotbah. Dia seorang penulis. Jadi caranya menyebarkan Injil adalah dengan menulis. Bagaimana dengan Anda? Tuhan memberikan Anda cara yang dapat Anda lakukan. Saya kenal beberapa seniman yang menginjili dengan membuat kartun. Itu cara mereka mengucapkannya. Anda harus temukan caranya. Itulah cara Anda. Ada seseorang yang pernah menggambar sketsa saya saat saya berbicara dan dia melakukannya, suatu cara untuk berkomunikasi. Dan Lukas berkata, cara saya menulis. Dan itu yang dia lakukan. Dari seorang dokter yang hebat menjadi seorang misionaris terhebat. Suatu pelayanan yang luar biasa. Dan Yesus berkata, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Itu janji yang luar biasa, bukan? Jika Anda membantu suatu pelayanan, Anda akan mendapatkan upah yang sama dengan pelayanan itu. Jadi kita semua dapat melakukan sesuatu dan mendapatkan upah yang besar. Tetapi Lukas adalah perawat medis Paulus, khususnya saat dia mengatasi mabuk laut. Nah, sekarang tentang pembacanya, mari kita mempelajarinya dari sudut yang lain. Saya telah membahas tentang penulisnya, tapi sekarang mari kita bahas pembacanya. Dan Anda perhatikan, saya tidak mengatakan pada pembacanya. Lukas menulis 2 kitab ini hanya untuk 1 orang. Itu luar biasa, namanya adalah Theophilus, yang artinya sahabat Tuhan. Kita akan memanggilnya Theo saja. Nah, siapakah Theo ini? Dan mengapa dokter ini menulis sangat banyak hanya untuk 1 orang? Tentu saja, 1 jiwa cukup berharga untuk diselamatkan. Perlu segala upaya untuk memenangkan 1 orang. Meskipun begitu, ini usaha yang sangat besar. Saya rasa dia menghabiskan 4 tahun secara total untuk meriset dan menuliskan 2 kitab ini, semuanya hanya untuk 1 orang. Ini pelayanan yang diragukan. Mengingat betapa banyak waktu dan energi yang terpakai. Siapakah orang ini? Nah, ada 2 teori yang akan saya beritahukan kepada Anda adalah spekulasi, tetapi cocok. Kadang-kadang kita dapat mengambil bukti dan menyimpulkan sesuatu dari sana. Teori yang pertama adalah Theophilus adalah seorang tokoh khayalan. Dapat dikatakan seperti, saya sedang menulis sebuah buku ini untuk seorang tuan penyidik yang tulus. Dan bahwa Theophilus adalah nama buatan sahabat Tuhan, artinya seseorang yang tertarik dengan iman yang ingin menemukan Tuhan yang sedang mencari Tuhan. Jadi inilah catatan bagaimana Anda dapat menemukannya melalui Yesus. Sebuah teori yang bagus. Saya pikir teori itu tidak cocok dengan fakta-faktanya. Saya percaya bahwa Theophilus adalah sesosok pribadi. Bahwa Tuhan sahabat Tuhan memang ada. Dan kita harus bertanya mengapa Lukas menulis 2 volume hanya untuk 1 orang. Pasti ada alasan yang sangat bagus. Dan disinilah kita memasuki teori dan spekulasi seperti yang telah saya akui. Tapi apakah, misalnya dia seorang penerbit? Karena jika begitu, maka dia akan menyebarkan semua ini secepat mungkin. Apakah dia seorang guru? Apakah Lukas melihatnya sebagai calon petobat yang sangat berpotensi karena dia seorang komunikator handal? Ya, mungkin saja, tetapi ada satu kemungkinan yang sangat cocok. Jelas, dia adalah orang penting, seorang pejabat publik karena Lukas memberinya gelar dan juga nama. Dia menulis yang mulia. Tuan sahabat Tuhan. Hanya sedikit orang yang menyandang gelar tersebut di zaman kuno. Dan kemungkinan dia adalah seorang pengacara. Bahkan mungkin seorang hakim, tetapi tentunya pengacara yang berhak menyandang gelar tersebut. Nah, mengapa Lukas memberikan catatan yang begitu lengkap kepada seorang pengacara? Pertama tentang Yesus, lalu tentang Paulus. Jawabannya, dia adalah pengacara yang akan membela Paulus pada persidangan di Roma. Dan pengacara itu berkata, Paulus, jika kau mau aku membelamu, aku ingin penjelasan lengkap. Aku ingin tahu tentang Yesus yang kau ikuti dan bagaimana agama baru ini dimulai. Aku ingin kau ceritakan semua yang akan membantuku mempresentasikan kasusmu. Dan aku ingin kau memberitahuku semuanya tentang hidupmu. Dan bagaimana kau berurusan dengan pihak berwenang Roma di mana-mana. Kau pernah didakwa untuk apa? Persidanganmu sebelumnya tentang apa? Aku ingin mengetahui sebanyak mungkin. Dan saya rasa Dr. Lukas berkata, Paulus, saya akan menuliskannya untukmu. Serahkan saja kepadaku. Aku akan melakukan riset. Dan saat dia di Yerusalem, dia meriset kehidupan dan kematian Yesus. Dan saat di Roma, dia meriset dan menulis tentang Paulus. Nah, jika ini memang benar,
Hal ini menjelaskan sangat banyak hal di kedua kitab. Singkatnya, ini menjelaskan mengapa di dalam kedua kitab, orang-orang Roma digambarkan sangat simpatik terhadap agama baru ini. Anda tak akan mendapatkan orang Roma mengkritik Yesus atau Paulus. Bahkan pada 2 persidangan di Yerusalem, baik pada persidangan Yesus maupun Paulus, ada 3 pernyataan bahwa mereka sepenuhnya tidak bersalah. Pilatus mengatakan 3 kali orang ini tidak bersalah. Pejabat Roma mengatakan 3 kali bahwa Paulus tidak bersalah. Kita dapat bebaskan jika dia tidak banding ke Roma. Anda mengerti? Jadi bahkan kedua kitab mengatakan bahwa masalah yang dialami orang-orang Kristen disebabkan bukan karena apa yang mereka lakukan, tapi karena orang-orang Yahudi selalu memprovokasi, bukan orang-orang Roma. Di mata orang Roma, Yesus dan Paulus sepenuhnya tidak bersalah. Dapatkah Anda lihat bagaimana penjelasan ini dibangun? Sehingga menjelaskan lebih banyak hal, contohnya, kita sebut kitab ini Kisah Para Rasul, tapi sebenarnya tidak. 2/3 kitab ini tentang Paulus. Dan begitu Paulus bertobat, semua orang tiba-tiba menghilang, dan seluruhnya menjadi tentang Paulus. Anda paham? Petrus hanya disebutkan untuk mengarah ke Paulus. Begitu Paulus datang, Petrus dilupakan. Semuanya untuk membela Paulus. Dan untuk mengatakan kepada para pejabat Roma bahwa tidak ada penghasutan atau pemberontakan pada agama baru ini. Agama ini selalu menarik simpati pihak berwenang. Paulus adalah warga negara Roma. Yesus tidak bersalah menurut hukum Roma hanya karena tekanan orang-orang Yahudilah Yesus disalibkan. Hanya karena tekanan orang-orang Yahudilah Paulus terkena masalah. Sekarang Anda bisa melihatnya. Nah, kuncinya adalah Paulus disidang di Roma di tempat orang-orang Yahudi tidak dapat membelokkan vonisnya. Di Yerusalem mereka dapat melakukannya, tapi sekarang Paulus ada di Roma. Dan orang-orang Yahudi tidak bisa begitu saja mencampuri peradilan. Apa Anda bisa mulai memahaminya? Jadi, jika ini adalah pengarahan perkara pengacara Paulus untuk membelanya, maka semuanya cocok. Saya beritahu Anda apa yang benar-benar cocok. Fakta Kisah Para Rasul berakhir tiba-tiba. Pernahkah Anda sadari kitab ini tampaknya berhenti tiba-tiba? Tidak ada kesimpulan. Kitabnya berhenti saat Paulus menunggu persidangan. Nah, sekarang hal ini menimbulkan pertanyaan menarik lainnya. Apakah keterangan ini berhasil? Apa sih pengacara berhasil membebaskannya? Jawabannya, semua bukti menunjukkan bahwa dia berhasil. Dan Paulus dilepaskan dari persidangan pertama. Surat-surat yang nantinya dia tuliskan kepada Timotius dan Titus berisi detil-detil yang tidak cocok dengan kehidupannya sebelum persidangan. Dan surat-surat itu dengan jelas menyiratkan bahwa dia kemudian bebas dan ditangkap kembali, lalu dinyatakan bersalah dan dipenggal. Bahkan ada tradisi yang yakin bahwa Paulus mencapai Spanyol yang merupakan ambisinya. Dia ingin mencapai Spanyol dan mendirikan jemaat di sana. Beberapa jemaat kuno di Spanyol mengklaim bahwa Paulus adalah pendirinya. Kita tidak bisa memastikan, tetapi bukti-bukti yang ada menunjuk kepada fakta bahwa Paulus dilepaskan pada sidang pertamanya, tetapi kemudian ditangkap kembali dan akhirnya dipenggal. Jadi tampaknya usaha Lukas tidak sia-sia. Ada keberhasilan juga. Jika tujuan utama Lukas menulis untuk menyelamatkan nyawa Paulus dan menyelamatkan misionaris besar ini, supaya rasul ini bisa melakukan lebih banyak pelayanan, maka Lukas berhasil. Namun, tidakkah kita bersyukur kepada Tuhan karena Lukas telah melakukan riset dan memberikan catatan itu? Karena jika tidak, maka kita tidak akan punya catatan tentang jemaat mula-mula. Dan catatan itu mengisi jeda yang sangat penting antara kitab Injil dan surat rasul-rasul, dan sangat penting untuk membantu memahami seluruh perjanjian baru. Jadi demikianlah, faktanya Paulus memberikan kesaksian 3 kali. Di Kisah Para Rasul, Anda harus menyadari, tidak seorang pun rasul yang lain memberikan kesaksian. Itulah sebabnya kesaksian Paulus sangat luar biasa penting. Kenapa? Karena Pauluslah yang disidang. Dan sangat penting mendengar apa yang dia katakan pada mereka pada setiap sidang sebelumnya, agar semuanya dapat dipakai sebagai bukti untuknya, bukan untuk menentangnya. Baiklah, saya akan tinggalkan Anda dengan spekulasi tersebut. Bagi saya, kedua kitab ini menjawab pertanyaan-pertanyaan pengacara tersebut dengan sempurna yang bertanya, siapa yang memulai agama ini? Bagaimana Paulus bisa terlibat? Dan bagaimana reaksi para pejabat Roma terhadapnya? Itulah pertanyaan yang jawabannya ingin diketahui seorang pengacara di catatan kasusnya.
Saya dan istri pernah melihat orang-orang di sidang di pengadilan dan pernah duduk di ruang pengacara. Seperti itulah tepatnya pertanyaan yang mereka ingin tahu. Dan kita mendapatkannya di sini, entah itu benar atau tidak. Namun Lukas harus memiliki pembaca yang lebih luas pikiran dan harapan sehingga apa yang dia teliti akan mencapai pembaca yang lebih luas dan hal itu terjadi. Bahkan proses pemeriksaan sidang dilakukan di depan umum agar publik bisa mendengar semua faktanya. Mereka dibawa ke persidangan. Tetapi di masa itu mereka juga mempunyai laporan jurnalistik untuk setiap kasus. Jadi sekali lagi saya yakin Dr. Lukas berharap para wartawan akan mendapatkan tulisan ini dan menerbitkannya. Dan akan muncul judul berita tentang agama baru ini. Tapi yang terpenting sidang ini terjadi di ibu kota dunia bangsa bukan Yahudi. Yang terjadi di Roma tersebar kemana-mana. Jadi ini adalah sebuah persidangan penting. Kekristenan sedang disidang untuk pertama kalinya di Roma, bukan Paulus, tetapi agama Kristen. Jadi ini adalah kasus vital. Dan syukurlah ada dokter ini. Akan kuberikan keterangan ke pengacara. Akan kuberitahu dia semuanya secara akurat. Akan kucatat tanggal-tanggal dengan benar. Akan kudapatkan keterangan yang benar, membuat segalanya dengan benar. Dia pun berkata ke Theophilus, banyak yang telah menulis peristiwa ini, tetapi aku ingin menuliskannya dengan akurat. Aku ingin kau mendapatkan kebenarannya, seluruh kebenaran, dan hanya kebenaran. Oh Theophilus. Sekarang, mari kita mempelajarinya dari sudut pandang sejarah. Anda dapat sebut kedua kitab ini, sejarah kekristenan bagian pertama dan kedua. Dan saya akan menganggapnya seperti itu sekarang. Sejarah yang ditulis dengan cemerlang meliputi periode 33 tahun. Dan dari awal pelayanan Yesus hingga Paulus dipenjara atau menjadi tahanan rumah di Roma. Kitab ini dipenuhi aksi-aksi tetapi juga penuh perasaan. Dokter ini mempunyai sikap dan pendekatan yang bagus. Dia sensitif terhadap orang lain. Dari caranya berbicara, dia sensitif terhadap orang-orang. Saya yakin dengan cara itulah dia mendapatkan detil dari Maria, yang sangat hati-hati dan menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Tetapi saat bicara ke dokter ini, dia mencurahkan isi hatinya dan berkata, inilah yang terjadi. Struktur kitab ini adalah sebuah petunjuk yang penting. Dan begitu kita telah memutuskan mengapa sebuah kitab ditulis, maka pertanyaan berikutnya yang biasanya Anda tanyakan adalah struktur buku itu, kerangkanya, konstruksinya. Bagaimana dia membangunnya? Meneliti kitab ini satu persatu seperti apa isinya. Dan kita mempunyai 3 teori, dan Anda bisa memilih. Teori paling sederhana adalah struktur kisah para rasul terbagi menjadi 2 bagian. Lalu Petrus dan Paulus adalah tokohnya, dan mereka adalah 2 karakter paling penting dalam sejarah jemaat mula-mula. Petrus, rasul untuk bangsa Yahudi, dan Paulus, rasul untuk bangsa bukan Yahudi. Dan itu adalah sebuah pembagian yang baik, dan ada persamaan yang luar biasa antara apa yang Lukas katakan tentang Petrus dan tentang Paulus. Seakan-akan Lukas berkata, saya akan mengatakan hal yang sama persis tentang mereka berdua. Karena ancaman terbesar di jemaat mula-mula adalah adanya 2 denominasi. Jemaat bangsa Yahudi dan jemaat bangsa bukan Yahudi. Dan baik Paulus maupun Petrus merasa itu seharusnya tidak terjadi. Dan tampaknya Lukas juga merasakan beban ini. Jadi dia berkata, saya tak akan membuat Petrus bertentangan dengan Paulus. Karena mereka berdua adalah sama persis. Berikut beberapa persamaannya, keduanya membuat mujizat. Keduanya melihat visi. Keduanya menderita karena iman mereka. Keduanya berkhotbah panjang. Keduanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Keduanya berkhotbah dengan berani. Keduanya berkhotbah kepada bangsa Yahudi dan bukan bangsa Yahudi, meskipun Petrus banyak berkhotbah ke bangsa Yahudi dan Paulus ke bangsa bukan Yahudi. Keduanya juga dipenjara dan dibebaskan secara mujizat. Keduanya menyembuhkan orang sakit. Keduanya juga menyembuhkan orang lumpuh. Keduanya dapat mengusir setan. Keduanya mempunyai cara luar biasa untuk menyembuhkan. Petrus dengan bayangannya, Paulus dengan sapu tangannya. Keduanya membangkitkan orang mati. Keduanya menyatakan penghakiman terhadap guru-guru palsu. Keduanya menolak untuk disembah. Dan saya lanjutkan. Saat Anda menempatkan mereka berdampingan, Anda akan dapatkan bahwa Lukas menuliskan hal yang sama persis terhadap nama Petrus dan nama Paulus. Seakan-akan dia berkata tidak perlu memilih di antara mereka berdua. Jadi jangan ikuti satu atau yang lain. Jangan tempatkan yang satu di atas yang lain. Baik, Petrus dan Paulus sama-sama mati di Roma. Kedua tokoh terbesar dalam jemaat mula-mula. Kisah para rasul, di mana rasul-rasul lainnya? Hanya ada 2 di sini.
Ini adalah kisah Rasul Petrus dan Paulus. Jadi itulah ancaman dua denominasi pada jemaat mula-mula. Kitab Kisah Para Rasul mempersatukan mereka, mempersatukan Petrus dan Paulus dan berkata, tidak perlu memilih satu dari antara mereka, keduanya melakukan hal yang sama persis untuk orang-orang yang berbeda. Itulah salah satu cara pendekatan Kitab Kisah Para Rasul dibagi ke dalam dua bagian, 12 pasal pertama untuk Petrus, bagian kedua untuk Paulus, dan Anda perhatikan Paulus punya bagian lebih banyak. Nah, itu salah satu caranya. Cara lain membaginya ke dalam 3 cara secara geografis. Jadi cara pertama membaginya menjadi 2 di antara 2 orang. Cara kedua membaginya secara geografis dalam 3 area. Di awal Kisah Para Rasul ada pernyataan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan seakan-akan Lukas menuruti perintah itu dalam caranya untuk mengembangkan tema, hal yang sangat indah untuk disatukan, dimulai di Yerusalem, pasal 1-7, pasal 8-10, dibawa lebih jauh ke Yudea dan Samaria, dan kemudian dari sana menyebar ke Eropa dan sampai ke ujung bumi. Jadi itu salah satu kemungkinan strukturnya. Tapi saya ingin membahasnya sedikit lebih detail. Saya punya beberapa referensi ayat di sini. Dan jika saya membacakannya, saya rasa Anda akan mulai memahami sesuatu. Saya akan mencoba membacakannya dengan cara cepat. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 7 mengatakan, firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Pasal 9 ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya semakin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Lalu pasal 12 ayat 24 berbunyi, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar oleh orang. Pasal 16 ayat 5 berbunyi, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan semakin lama semakin bertambah besar jumlahnya. Lalu pasal 19 ayat 20 berbunyi, dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Sekarang apakah Anda melihat kesamaan ayat-ayat itu? Semuanya menyatakan dan jemaat bertambah, dan jemaat bertambah, dan jemaat bertambah, dan ada sebanyak 5 pernyataan tersebut di Kisah Para Rasul. Seakan-akan hal itu menandai akhir setiap bagian. Anda paham? Hal itu menunjukkan banyak hal yang terjadi. Kemudian dia menutupnya dengan jemaat bertambah besar dan menyebar. Lebih banyak informasi, lalu jemaat bertambah besar dan menyebar. Lebih banyak informasi, jemaat bertambah besar dan menyebar. Itulah tema sesungguhnya. Pertumbuhan dan penyebaran agama baru ini di seluruh kerajaan Roma. Dan saat Anda melihat apa yang dituliskan sebelum setiap penutup ini, Anda akan melihat gelombang penyebaran yang sangat jelas. Dan setiap bagian adalah riak gelombang yang lebih luas. Dan berasal dari riak yang lebih luas tersebut. Saya rasa itulah struktur dasarnya, seperti itulah gagasan Lukas. Seakan-akan seperti batu dilemparkan ke danau, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus, dan sekarang itulah riaknya. Dan di akhir setiap riak, dia menutupnya dengan jemaat pun bertumbuh dan semakin tersebar. Lalu dia pun menceritakan riak lainnya ke kita, jemaat bertumbuh dan tersebar luas. Itu pendekatan historis yang sangat jelas, dan juga membuka kitab Kisah Para Rasul dengan sangat baik. Pendekatan ini menjelaskan pemilihan peristiwa-peristiwa. Sangat jelas, Lukas belum memberitahu kita semuanya. Memang tidak mungkin. Dunia tidak dapat memuat kitab-kitab itu jika semua yang sudah dilakukan dan dikatakan jemaat mula-mula dituliskan. Jadi, itulah sebabnya dia memilih. Dia memilih peristiwa-peristiwa kunci yang menimbulkan riak berikutnya. Dan setiap kali dia menggarisbawahi sesuatu, tiba-tiba itu menyebarkan Injil lebih jauh lagi. Anda mengerti? Peristiwa besar pertama apakah untuk menyebarkan Injil? Hari Pentakosta, di mana semua orang percaya berkumpul merayakan hari raya bersama. Saat bunyi seperti angin keras memenuhi seluruh rumah, Roh Kudus turun ke 120 orang di dalam bait suci, bukan di ruang atas. Karena mereka tidak pindah. Mereka tidak terburu-buru berkhotbah, mereka hanya diam di tempat dan duduk. 11 di antara mereka berdiri.
dengan Petrus, hanya itu. Mereka tidak bergerak, itu terjadi di dalam bait suci di rumah Tuhan dan mereka datang untuk doa pagi pada pukul 9. Mereka ada di Serambi Salomo. Jika Anda ingin lihat tempat persisnya, sekarang ada di tempat Masjid Al-Aqsa berdiri, di ujung selatan area bait suci. Masjid Al-Aqsa menandakan Serambi Salomo, tempat orang-orang Kristen bertemu untuk berdoa. Jam 9 pagi di rumah Tuhan. Angin bertiup. Dan peristiwa itu seperti batu dilemparkan ke danau. Mencapai ke seluruh penjuru, di mana orang-orang dari Roma, Kiren, Libya, dan seluruh bangsa ada di sana. Dan mendengarnya, katanya mereka mabuk. Dan Petrus menunjukkan sentuhan seorang pengkhotbah ahli dengan berdiri dan berkata, kami tidak mabuk, pub belum buka. Sekarang baru pukul 9 pagi. Kita tidak mabuk di jam seperti ini. Namun tanda berupa bahasa yang berbeda-beda itu adalah kebalikan peristiwa Menara Babel. Di Babel, Tuhan memberikan berbagai bahasa untuk membingungkan dan menyerahkan mereka. Sekarang dia memberikan seluruh bahasa untuk mempersatukan mereka dan membalikkan peristiwa Babel. Seseorang pernah mengatakan ke saya, tidak pernah ada bahasa lidah di perjanjian lama, tentu saja ada. Babel adalah pertama kalinya Tuhan memberikan bahasa yang berbeda, tetapi untuk tujuan yang sangat berbeda. Saat itu penghakiman, sekarang pengampunan. Itulah batu pertama yang dilemparkan ke danau. Peristiwa pertama yang kemudian menimbulkan riak gelombang. Kemudian peristiwa janda-janda yang mengeluh karena tidak mendapatkan cukup makanan adalah peristiwa kunci untuk penyebaran jemaat yang sangat menarik. Apa yang dilakukan gereja saat ini adalah mereka menunjuk komisi wanita untuk menyiapkan makanan, tetapi jemaat mula-mula jauh lebih bijaksana. Mereka menunjuk 7 laki-laki untuk melakukan pelayanan meja, dan Anda tahu sebabnya, karena para wanita ini adalah janda tanpa suami, dan mereka butuh pria untuk merawat mereka. Mereka pun menunjuk 7 laki-laki. Salah satu dari ke-7 orang itu adalah Stefanus. Dan kebanyakan pendeta Kristen yang hebat memulai sebagai pelayan-pelayan Kristen. Paulus memulainya sebagai diaken yang mengurus keuangan bersama Barnabas. Anda harus ingat bahwa itu adalah 7 laki-laki pertama yang dipilih untuk mengurus meja. Tampaknya ini peristiwa yang tidak penting, tetapi bagi Lukas, dia dapat melihat bahwa itu sangatlah penting dan membawa kepada kemartiran Stefanus yang menyebarkan orang-orang Kristen. Sesuatu yang seperti bencana, tapi itu gelombang dari riak-riaknya. Semua dimulai dengan penunjukan pria untuk mengurus makanan. Paham? Dan Lukas hanya memilih peristiwa yang menyebabkan riak lebih besar. Dan hal ini membuat saya semakin bersemangat. Orang Samaria menjadi percaya. Peristiwa itu sangat penting. Saat Filipus, salah satu dari ke-7 pelayan itu, pergi ke Samaria, terjadilah kebangkitan rohani. Peristiwa yang amat penting. Sekarang Injil telah menyentuh orang-orang Samaria. Dan Petrus serta Yohanes diutus ke sana untuk mendoakan agar orang-orang Samaria dibaptis oleh Roh Kudus. Saya rasa itu luar biasa. Terakhir kali Petrus dan Yohanes di sana, mereka berdoa agar Tuhan mengirimkan api dari neraka untuk menghanguskan mereka. Sekarang mereka meminta api dari surga untuk alasan yang berbeda. Hal ini menunjukkan betapa telah berubahnya hati mereka. Dan itu sangat penting. Sida-sida Ethiopia, apa yang begitu penting tentangnya? Dan dia membawa Injil ke Afrika. Orang Afrika pertama. Mengerti? Ini bukan sekedar kisah acak seseorang yang menjadi percaya. Ini adalah peristiwa penting yang pada saat itu tampaknya kecil. Tapi saat kita melihatnya lagi, peristiwa itu menimbulkan gelombang riak lainnya. Oke? Jadi Lukas sangat hati-hati. Dia tidak cerita kepada kita setiap pertobatan di jemaat mula-mula. Ada ratusan, ribuan. Tetapi dia memilih orang-orang yang membawa efek sangat luar biasa. Lalu, selanjutnya, ada sebuah kejadian tentang Petrus di rumah Kornelius. Petrus harus memakan makanan yang tidak halal. Dia tidak menyukai peristiwa itu. Tetapi betapa pentingnya peristiwa itu. Dan sidang di Yerusalem di Kisah Para Rasul 15 bertemu untuk menentukan apa orang-orang dari bangsa bukan Yahudi harus menjadi bangsa Yahudi sebelum mengikuti Yesus. Dan sidang itu berkata tidak. Itu sebabnya Anda tak perlu menjadi seorang Yahudi untuk mengikut Yesus. Sekarang yang menjadi isu adalah sebaliknya. Apa bangsa Yahudi harus jadi bangsa bukan Yahudi untuk mengikut Yesus? Jawabannya juga tidak. Biarlah orang Yahudi tetap menjadi orang Yahudi dan mengikut Yesus. Demikian juga dengan bangsa bukan Yahudi. Dan Kisah Para Rasul berakhir dengan perkataan Paulus. Aku pun pergi kepada bangsa-bangsa lain. Jika orang-orang Yahudi menerimanya, dia selalu pergi kepada orang Yahudi dulu. Tapi jika mereka tak mau menerimanya, dia berkata bangsa-bangsa lain mau. Seperti itulah kabar baik sampai kepada kita.
karena kita adalah bangsa-bangsa lain yang percaya. Kita akhiri pembicaraan kita di sini.